Hai, kembali lagi bersama aku Aya. Jadi di video kali ini aku bakal share 23 pelajaran yang aku dapatkan selama hidup. Let's get started. Semua orang punya pilihan. Itu hal yang selalu aku tanamin di diri aku sendiri dan menurut aku ini cukup bagus sih. Karena misalnya teman-teman lagi ada di lowest part. Kemudian teman-teman di sini bisa sedih berkepanjangan atau bisa sedih untuk sementara waktu aja dan bangkit setelah itu. Nah, di sini kan kita pasti punya dua pilihan dong, mau melakukan yang mana. Dan menurut aku di sini nggak ada yang mustahil, nggak ada yang susah. Jadi teman-teman bisa pilih yang menurut teman-teman itu terbaik dan lakukan untuk hal tersebut. Jadilah orang yang pemaaf dan jangan menyimpan dendam. Menurutku hal ini itu sangat amat patut ditanamkan ke diri kita sendiri karena kalau misalnya kita jadi pemaaf, gak ada rasa dendam, aku merasa bahwa hidup itu lebih ringan, gak ada hal-hal negatif gitu di dalam diri kita. Ya udah, semua orang itu pasti membuat kesalahan. Jadi ya udah segera kita maafkan, kita lupakan apa yang dia pernah lakukan dan jangan pernah menimbulkan rasa dendam. Karena dendam itu lama-kelamaan akan makan emosi kita dan bikin kita jadi negatif. So better to let it go. Gagal satu kali bukan berarti teman-teman gagal seumur hidup. Justru jadikan kegagalan itu sebagai tempat kita belajar sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kita ada feedback dari orang, mau yang negatif maupun positif, itu nggak masalah. Walaupun emang rasanya ketika gagal sangat amat terpuruk gitu ya, di paling rendah dan sedih dan bingung harus ngapain, tapi justru jadikan itu sebagai peluang untuk lebih berkembang lagi. Jadi ketika kita gagal, kita harus open minded aja bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan untuk lebih baik lagi ke depannya. Jangan mengubah prinsip dan nilai yang telah kamu miliki hanya untuk bisa diterima di suatu lingkup pertemanan. Maksud aku di sini tuh bukan berarti kalau misalnya awalnya kamu introvert terus kamu berubah jadi extrovert, ya itu nggak masalah. Tapi di sini yang ku lebih highlight adalah prinsip atau value. Misalnya teman-teman udah punya prinsip bahwa aku nggak mau nyontek. Terus teman-teman punya beberapa kelompok gitu ya di kelasnya yang suka menyontek. Nah, supaya teman-teman diterima dan mereka mau main sama kita, jangan sampai kita mengubah prinsip kita yang tadi yang nggak mau nyontek, jadi mau nyontek supaya mereka mau temenan sama kita. That's not how we make a friend. Tapi di sini aku juga tidak mengencourage teman-teman untuk menjauhi orang-orang yang menurut teman-teman negatif atau yang value maupun prinsipnya nggak sesuai sama teman-teman, itu bukan. Kita di sini yang aku mau tekankan adalah lebih kepada kalau teman-teman udah punya prinsip dan value yang baik, jangan sampai itu hilang hanya untuk sebuah pertemanan, hanya untuk fit in di suatu lingkup aja. Ketika kita udah memberikan sesuatu kepada seseorang, jangan pernah berharap untuk mendapatkan balasannya. Ini hal yang benar-benar aku pelajari selama fase adulting saat ini. Dan kalau misalnya teman-teman berharap nih untuk diberikan balasan, contoh ambil simpelnya aja. Teman-teman ngasih kado nih ke temennya kamu, terus berharap nih nanti suatu saat dia bakal ngasih gue balik kok. Nah, itu sebenarnya salah banget kalau misalnya berharap dia ngasih balik. Dan ketika nanti mereka nggak ngasih, kamu akan kecewa. So, better ketika kita udah berbuat kebaikan, kita lupakan aja, nggak usah diingat-ingat lagi. Yang penting kita intinya adalah ikhlas dan benar-benar memberikan karena rasa kasih sayang, bukan berharap akan dibalas suatu hari nanti. Nggak ada orang yang benar-benar peduli sama kamu karena semua orang punya masalah pribadi yang harus diselesaikan. Faktanya, kalau kamu melakukan hal baik maupun hal buruk sekalipun, pasti bakal tetap ada aja nih orang yang ngejudge kamu, orang yang gak suka sama apa yang kamu lakuin. And that's how life works. Yang bisa kita lakukan yaitu berikan yang terbaik, fokus sama hal-hal apa aja yang bisa kita kontrol, dan abaikan orang-orang yang gak bisa menghargai diri kita. Berkaitan dengan poin yang sebelumnya, yaitu fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Di suatu kondisi dalam kehidupan, ada momen dimana kita bisa nih komplain sama hal yang gak bisa kontrol,
Dan kita juga bisa shifting attention kita untuk satu hal yang bisa kita kontrol, yaitu input dan juga output. Nah, contohnya aja, kalau misalnya ada orang menjelekkan karya teman-teman, di sini teman-teman bisa pilih mau ngomel atau ikutan balesin itu orang, musuhin itu orang, atau kita bisa shifting attention ke hal-hal yang bisa kita lakukan. Kayak, oh berarti karya gue kurang apa? Harus diimprove seperti apa? Nah, ini ada dua hal yang berbeda. And it's better to focus on what you can control aja. Jangan buang-buang energi hanya untuk hal yang nggak bisa kita kontrol. Poin berikutnya yaitu menghargai dan memiliki empati terhadap orang lain. Hidup ini bukan cuma tentang kamu, tapi kita hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan sampai kita jadi self-centric, kita jadi egois, gak peduli apa yang orang lain lakukan, gak peduli sama lingkungan kita, karena kita itu hidup bersosialisasi. Jangan sampai ketika ada orang yang membutuhkan misalnya kursi nih di angkutan umum, terus teman-teman pura-pura tidur atau main HP, nggak peduli sama orang itu, kayak yaudah gue juga capek, kenapa gue harus sendiri buat dia. Nah, itu jangan sampai teman-teman melupakan hal tersebut, karena menurut aku di zaman sekarang empati dan menghargai orang lain itu mulai gak kelihatan gitu ya teman-teman. Kayak orang-orang cuma memikirkan dirinya sendiri aja. Nah, makanya coba kita take a look back on ourselves. Apakah kita jadi orang yang makin gak peduli sama orang, atau kita ternyata masih menghargai dan memiliki empati terhadap orang lain. Poin berikutnya yaitu bertanggung jawab dan memiliki sense of ownership atas semua hal yang terjadi. Ketika kita semakin dewasa, maka semakin besar juga tanggung jawab yang kita miliki. Nah, ketika teman-teman memutuskan untuk memilih suatu hal, maka dari pilihan itu pasti akan ada konsekuensi berikutnya. Nah, di sini teman-teman harus membiasakan diri untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Jangan sampai ketika udah pilih pilihan A, terus teman-teman kabur begitu aja lepas dari tanggung jawabnya. Nah, itu menurut aku nggak baik sih untuk melakukan hal tersebut. Dan di sini ownership yang aku maksud adalah teman-teman benar-benar menjalankan peran yang ada di hidup teman-teman. Misalnya teman-teman kerja di suatu perusahaan. Nah, teman-teman udah dikasih job desk nih A, B, C, D. Nah, teman-teman udah selesai nih mengerjakan semua job desk-nya, semua tesnya udah selesai. Terus ya udah teman-teman melakukan hal lain di luar pekerjaan. Nah, menurut aku di sini kita harus punya sense of ownership bahwa this company is my company as well, dan kalau misalnya something happens to this company, ya pasti akan berimpact juga ke kita. Nah, jangan sampai teman-teman jadi careless, cuman peduli sama hal yang berkaitan dengan teman-teman dengan job desk-nya doang, tapi teman-teman harus lihat surroundings di luar job desk itu juga. Jadi punya sense atas kepemilikan, oh oke, ini company gue juga loh. Karena percayalah, everything happens for a reason. Tuhan tahu kita itu sanggup untuk memiliki tanggung jawab tersebut, dan makanya Tuhan kasih hal-hal yang mungkin agak berat buat teman-teman, tapi kita pasti bisa melewatinya. Jadilah orang yang positif untuk menarik hal-hal yang positif. Ini bener-bener baru aku pelajari banget lately, sekitar 3-6 bulan lah aku pelajari dari tahun lalu ya. Dan menurut aku ini hal yang sangat berimpact gitu ya untuk diri aku sendiri, untuk kehidupan aku. Bisa dimulai dengan cara paling gampang, yaitu cuma senyum aja. Senyum entah ke orang lain, jangan pas muka kayak aduh gue stres kayak bete. It's not like that. Benar-benar senyum itu adalah ibadah. Senyum atau ketawa sama hal-hal yang kalian lakukan. Bahkan aku mulai mengetahui kesalahan yang aku lakuin, kayak kocak banget ya, ketawa aja setiap harinya. Kan juga teman-teman pasti lebih awet muda, rasa hidupnya tuh lebih ringan lagi, kayak nggak ada beban gitu, cuma dengan ketawa aja. Dan percayalah, dengan kita ketawa, contohnya aku ketawa nih, pasti orang lain akan ikutan ketawa, walaupun mereka nggak tahu sebenarnya apa yang kita ketawain, cuman kayak
we share some kind of positivity ke orang lain, dan hopefully kita attract positivity juga ke diri kita. Misalnya kayak kita senyum nih sama orang walaupun kita nggak tahu itu siapa, oh ternyata dia head of apa gitu, terus kayak dia menilai bahwa kita tuh orang yang ramah, kita menarik hal yang positif juga. Jadi jangan lupa senyum ya teman-teman. Selain senyum, menurutku hal yang bisa teman-teman lakukan yaitu aku mengencourage nih teman-teman untuk share sesuatu yang kalian suka, hal positif di media sosial kalian. Karena aku yakin semua orang yang lagi gabut atau even di perjalanan tuh pasti sempat buka HP untuk menghibur diri. Nah kalau seandainya nih teman kamu ngelihat instastory kamu nih, kamu nge-share hal positif, misalnya taruhlah quotes, atau kamu cuma ngefoto awan, atau even cuma ngefoto pelangi yang cantik, aku rasa teman yang ngebuka instastory kamu itu pasti akan merasa terhibur dan kayak merasa bersyukur gitu ngelihat instastory kamu. You'll never know what people think about you. Jadi aku benar-benar encourage teman-teman, ayo share hal-hal positif di media sosial. Jangan hal-hal penuh kebencian doang yang di-share di media sosial, supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif juga. Hadir di hari ini dan anggap aja hari ini adalah hari terakhir kamu hidup di dunia. That's so scary ya kalau diomongin. Maksud aku di sini bukan menakut-nakuti atau share hal negatif, itu enggak. Cuman aku belajar bahwa hidup itu cepet banget, hidup itu singkat banget. Kita nggak pernah tahu kapan kita mencapai finish line itu. Finish line which is hari terakhir kita gitu ya. Kayak ada beberapa kerabat yang kemarin masih baik-baik aja, tapi besoknya udah tiada. Nah, di sini aku belajar bahwa oke, kita jalani dulu aja ya yang ada hari ini, kita nikmati aja yang ada hari ini, dan anggap aja ini hari terakhir kita di dunia. Pastinya kalau teman-teman tahu nih pas oh ini hari terakhir gue di dunia gitu kan, pasti teman-teman gak mau punya penyesalan, gak mau nambah dosa karena takut kenapa-napa gitu kan ya nanti di akhiratnya. Nah kalau misalnya teman-teman treat a day like that, menurut aku kita bisa lebih baik lagi ke orang, kita melakukan sesuatu lebih all out, lebih effort lagi gitu ya, nggak setengah-setengah kayak ya udah dah hari esok, nggak. Kita lebih usaha lagi nih untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih baik lagi. Kita treat people well, menghargai orang lain, gak mau sampai bikin dosa gitu lah ya istilahnya. Dan hal yang kupelajari lagi adalah cherish every moment. Dengan cara ya bisa aja ambil foto, video, footage, apapun itu kan sekarang udah zamannya ya bikin recap apapun itu. Menurutku ini penting banget sih, karena kita gak pernah tahu kapan kita akan berpisah dengan orang yang kita sayangi. Jadilah orang yang percaya diri. Tentang gimana caranya punya percaya diri, aku pernah bahas di videoku sebelumnya, nanti linknya aku taruh di atas sini. Nah ini tuh penting banget sih untuk menjadi orang yang percaya diri. Kenapa penting? Karena dengan kita percaya diri itu bisa aja membuka kesempatan lainnya. Bisa aja nih ada suatu peluang untuk kita mendapatkan hadiah gitu misalnya. Tapi ketika kita merasa gak percaya diri, merasa minder, takut kata orang lah, apalah, kita jadi nggak bisa tuh dapat hadiah tersebut. Padahal sebenarnya kita mampu gitu untuk mendapatkan hadiah tersebut, tapi karena kita nggak percaya diri, jadinya kita nggak mendapatkan hadiah tersebut. Dan percaya diri itu tuh penting untuk mental health diri kita juga loh teman-teman. Jangan sampai teman-teman selalu minder, takut dijudge orang, merasa bahwa dirinya selalu kurang, padahal di dunia ini tuh nggak ada takaran khusus untuk mengukur kecukupan seseorang, nggak ada takaran khusus untuk mengukur kekayaan seseorang, kepintaran seseorang, itu tuh nggak ada. Jadi teman-teman stop untuk minder, coba jadilah orang yang percaya diri. Karena dari hal yang pernah ku alami gitu ya, dengan aku menumbuhkan kepercayaan diriku, itu lebih membuka peluang-peluang baik lainnya. People come and go, and that's okay. Kita nggak pernah bisa maksain seseorang untuk selalu stay jadi teman kita, jadi seseorang yang kita kenal seperti dulu lagi. People change, of course. Ini benar-benar baru banget sering terjadi di hidup aku, dan benar-benar hal yang kupelajari banget selama fase pendewasaan ini. Menurut aku ya ketika kita dulu punya teman,
tapi ternyata temannya itu nggak seperti dulu lagi, ya wajar, orang itu berubah. Dan ketika orang dari satu tempat pindah ke tempat lain, ke lingkungan yang berbeda, pasti itu akan ada efek atau pengaruh dari lingkungan di sekitarnya. Jadi nggak mungkin dong kita bisa bilang kayak, oh lo beda dari yang dulu, oh gue lebih suka sama lo yang dulu. Itu nggak bisa kayak gitu, karena orang pasti akan berubah. Dan ketika orang itu berubah, ketika orang itu meninggalkan kamu, gak apa-apa banget, gak masalah. Mungkin memang udah ada value yang berbeda, atau mungkin kalian sama-sama lagi mengejar cita-cita, mengejar impian yang mau digapai, jadi gak sempet tuh untuk keep in touch lagi, dan gak apa-apa banget kalau merasa kehilangan. Kehilangan, sedih, karena orang-orang yang biasa mengisi hari-hari kalian, tapi tiba-tiba jadi jarang ngobrol, jadi jarang ketemu, itu nggak apa-apa, wajar banget kok. Mau nangis silahkan, it's part of the emotion juga, nggak masalah. Tapi jangan sampai kamu jadi overthinking. Mungkin salah gue, karena gue gini, jadi dia menjauh. Nggak kayak gitu guys, karena ya emang pada prinsipnya people come and go. Yang kita punya dunia ini yang pasti akan stay itu hanya Tuhan dan diri kita sendiri. Jadi kalau bisa jangan bergantung sama orang lain, jadilah orang yang lebih independen lagi, karena ketika kita mengalami hal buruk sekalipun, kalau misalnya lagi nggak ada orang yang bisa bantu adalah diri kita sendiri dan pastinya Tuhan. Maksudnya adalah, kalau kamu nggak mau dikatain orang lain, ya jangan ngatain orang.